Percayakah kalian kalau gaib itu sebenarnya tidak ada? Bagaimana jika gaib itu adalah kata-kata yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk menjelaskan hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara logika akibat keterbatasan literatur dan penelitian ilmiah? Misalnya seperti dewa yang oleh orang dulu dianggap gaib. Ketika bulan menyinari bumi, manusia menganggap bulan bisa bersinar karena ada dewa. Ketika laut bisa berombak dan menghasilkan ikan, mereka menganggap ada dewa laut yang menjaga laut tetap hangat, berombak, dan menghasilkan ikan. Setelah teknologi dan sains semakin berkembang, belakangan kita mulai menyadari bahwa istilah dewa ternyata juga digunakan oleh orang-orang di zaman dulu untuk mendefinisikan energi yang membuat alam semesta ini bekerja. Energi yang membuat angin bergerak, energi yang membuat laut berombak, energi yang membuat matahari bersinar, dulu dianggap sangat agung oleh masyarakat kuno dan disebut sebagai dewa. Bagaimana bila konsep-konsep kegaiban yang lain juga sama? Bisa jadi gaib yang lain adalah bentuk realita yang belum bisa dijelaskan secara logis dan saintifik. Demikian juga dengan konsep kegaiban dalam bidang spiritual. Spiritual sudah sejak dulu kerap diidentikan dengan mistis dan gaib, karena memang akar dari segala agama, ritual, dan mistisisme itu memang dari spiritual. Padahal kalau kita mau jujur, spiritual sebenarnya juga adalah akar dari filsafat dan sains. Banyak sekali sains dan teknologi itu berkembang, itu diawali dari pemikiran-pemikiran yang berakar dari spiritual. Seperti contohnya telepati yang kini berkembang menjadi teknologi handphone, pengendalian pikiran yang kini berkembang menjadi teknologi hipnosis modern, dan masih banyak lagi. Nah, di konten ini kita akan mencoba menjelaskan definisi gaib lain yang biasa menjadi pencarian para pejalan spiritual, yakni diri sejati atau guru sejati. Selama ini, diri sejati manusia itu kerap dianggap sebagai sesuatu yang gaib. Padahal, puncak dari spiritual manusia adalah menemukan diri sejatinya sendiri. Dalam beberapa agama, diri sejati ini diidentikan dengan ruh manusia yang merupakan percikan cahaya Tuhan yang murni dari segala bentuk kekotoran, baik kekotoran yang berasal dari pikiran maupun dari nafsu atau ego. Jika diri sejati ini adalah sesuatu yang gaib, bagaimana kita bisa menemukannya? Bagaimana juga bila diri sejati itu sebenarnya bukanlah gaib, melainkan bisa dijelaskan secara ilmiah? Apa cabang ilmu yang bisa menjelaskan hakikat dari ruh atau diri sejati manusia ini? Kalau kita menelaah ilmu fisika kuantum, ada sebuah penjelasan yang konsepnya tampaknya bisa menerangkan hakikat atau realita dari ruh atau diri sejati manusia ini. Memang sih selama ini saya belum menemukan jurnal atau riset ilmiah yang benar-benar meriset ruh atau diri sejati manusia. Tapi bisa saja pemahaman ini membantu kita untuk semakin mengenali diri sendiri dan semakin cepat mencapai kesadaran diri sejati. Lalu, bagaimana realita diri sejati atau ruh manusia ini bila ditilik dari fisika kuantum? Sebelum masuk ke pembahasan fisika kuantumnya, kita coba melihat kembali definisi ruh atau diri sejati manusia berdasarkan tradisi dan beberapa agama. Dalam tasawuf, diri sejati manusia adalah ruh manusia itu sendiri yang tercipta dari percikan-percikan Nur Muhammad atau cahaya Tuhan yang diciptakan pertama kali sebelum alam semesta ada. Dalam Hindu, ruh manusia adalah Atman yang tercipta dari percikan-percikan Atmika Tattwa atau cahaya Tuhan yang merupakan intisari dan cikal bakal seluruh benda dan makhluk di semesta ini. Dalam Buddha, diri sejati manusia adalah kesadaran atau disebut juga sebagai kesadaran murni, kalau menurut Dr. David R. Hawkins. Semua tradisi dan agama yang mendefinisikan ruh manusia atau diri sejati ini memiliki benang merah yang sama, di mana ruh atau diri sejati manusia adalah intisari atau cikal bakal manusia yang murni, terbebas dari segala bentuk kekotoran dan merupakan cahaya yang langsung bersumber dari cahaya Tuhan, yakni bentuk energi yang pertama kali diciptakan Tuhan sebelum adanya Big Bang. Kata kuncinya di sini adalah cahaya yang merupakan energi. Lalu bagaimana jika ruh atau diri sejati manusia ini dijelaskan dalam fisika kuantum? Untuk bisa memahaminya, kita harus melihat ke dalam diri sendiri dulu. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Manusia bisa bergerak itu karena ia memiliki tubuh yang terdiri dari jaringan dan otot. Manusia bisa berpikir karena ia memiliki organ yang namanya otak yang terus menerima dan memproses rangsangan dari luar yang diterima oleh panca indera. Sedangkan jiwa adalah bagian dari manusia yang bisa merasa. Manusia bisa merasa sebenarnya itu karena kinerja otak dan sistem hormon dalam tubuh juga yang menghasilkan beragam perasaan seperti marah, sedih, benci, senang,
bahagia, terharu, dan masih banyak lagi. Manusia bisa merasa karena mereka memiliki pikiran. Bahkan manusia bisa bertindak karena dia juga berpikir. Pikiran bisa ada karena kita memiliki otak. Dan secara holistik, seluruh bagian dari diri kita ini membentuk diri kita yang sekarang. Manusia bisa bergerak, berpikir, dan merasa itu karena dia memiliki sistem organ di dalam tubuh yang terus bekerja dan hidup. Jika kita tinjau setiap organ di tubuh kita, mereka terdiri dari begitu banyak sel. Di dalam sel sendiri masih terdapat bagian-bagian lain seperti DNA, RNA, ribosom, membran, sitoplasma, dan inti sel itu sendiri. Kita bisa masuk ke dalam bagian-bagian sel tersebut. Kita akan menemukan susunan atom-atom yang membentuk bagian sel tersebut. Namun, jika kita zoom in ke dalam atom tersebut, kita akan menemukan bagian atau partikel atau zarah yang lebih kecil yang menyusun sel. Di dalam sebuah atom, kita lazim menemukan partikel-partikel seperti elektron, proton, dan neutron. Di dalam proton dan neutron sendiri masih ada lagi partikel penyusunnya yang lebih kecil lagi, yakni quark. Jika kita melihat jauh ke dalam atom kita sendiri, maka kita akan menemukan fakta bahwa elektron, proton, dan neutron itu tidak saling melekat satu sama lain. Demikian juga dengan quark penyusun proton dan neutron, quark-quark ini tidaklah melekat satu sama lain. Partikel-partikel penyusun atom ini tidak melekat satu sama lain, melainkan mereka bergetar dan terjaga di tempatnya, dijaga oleh sebuah medan energi kosong yang menjaga partikel-partikel ini agar tetap di situ, membentuk atom-atom penyusun sel kita. Medan energi yang menjaga partikel-partikel tetap berada di tempatnya ini memang nampak seperti kosong. Namun, justru disinilah letak energi terbesar dalam diri manusia. Fisika kuantum akhirnya menemukan bahwa medan energi yang berada dalam kekosongan antar partikel ini adalah medan elektromagnetik yang bekerja karena ada cahaya atau foton yang menjadi penghantarnya. Cahaya adalah energi yang mampu merambat dalam ruang kosong, dan cahaya juga termasuk ke dalam salah satu jenis energi elektromagnetik. Selain gelombang radio, sinar inframerah, spektrum cahaya kasat mata, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Ketika kita melihat ke atom-atom yang membentuk molekul yang menyusun sel kita juga akan melihat bahwa atom satu dengan yang lainnya itu juga tidak menempel, melainkan terpisah dalam sebuah kekosongan yang ternyata itu adalah cahaya kita sendiri atau energi elektromagnetik kita yang menjaga setiap atom tetap berada di tempatnya, sehingga bisa membentuk sebuah molekul bersama dengan atom-atom lain. Nah, susunan atom yang berbeda akan membentuk molekul yang berbeda. Susunan molekul yang berbeda akan membentuk susunan DNA yang berbeda juga. Itulah kenapa bentuk tubuh, pikiran, dan jiwa setiap manusia itu berbeda-beda dan unik. Tidak ada yang sama persis satu sama lain. Energi atau cahaya inilah yang membuat sel-sel otak bisa berpikir dan menghasilkan pemikiran, kebiasaan, sifat, dan watak setiap orang yang berbeda-beda. Energi atau cahaya inilah yang membuat sel bisa bekerja menyembuhkan dirinya sendiri dengan merubah susunan molekul atau atomnya. Nah, energi atau cahaya yang menjaga setiap partikel dan atom tetap berada di posisi yang seharusnya ini sangat mirip dengan konsep diri sejati atau ruh manusia dalam banyak agama atau tradisi. Bahkan dalam spiritual Jawa pun juga ada pemahaman bahwa yang mengendalikan pikiran, jiwa, dan tubuh manusia ini seharusnya adalah ruh atau diri sejati atau sukma manusia ini, atau disebut juga sebagai kesadaran murni. Namun seringkali jiwa dan pikiran manusia itu bertindak sendiri secara tak sadar, sehingga membuat manusia tak bisa mengendalikan pikiran dan jiwanya sendiri. Manusia yang sudah memahami konsep diri sejati ini, biasanya mereka cenderung lebih bisa mengendalikan pikiran dan jiwanya, sehingga tubuh otomatis ikut terkontrol. Mengapa lebih bisa mengontrol? Karena pada dasarnya, dia sudah menyadari apa itu hakikat kesadaran, dan dia mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri dari dalam, dari level kuantum. Ketika manusia bisa menyadari tentang hakikat cahaya di dalam dirinya sendiri ini, manusia biasanya juga akan menyadari bahwa ternyata cahaya atau medan elektromagnetik ini ada di mana-mana dan mengisi setiap kekosongan di semesta, bahkan mengisi ruang-ruang kosong antar bintang, sehingga bila atom-atom penyusun materi dan makhluk hidup di dunia ini dihilangkan, semuanya yang ada di semesta ini tinggallah sebuah energi dengan kesadaran tunggal yang satu.
Inilah yang menyebabkan manusia bisa merasa terkoneksi dengan hal-hal lain yang ada di semesta ini. Karena di level kuantum, kita adalah energi atau cahaya pengisi ruang kosong di seluruh jagat raya. Kita adalah energi yang satu dan tunggal. Lalu kenapa manusia bisa berbeda dengan binatang jika kita sebenarnya adalah satu kesadaran atau satu energi yang tunggal? Manusia dan hewan serta tumbuhan memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Hewan memiliki insting, tapi manusia juga punya insting dan juga punya akal sehat serta kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh hewan. Ini semua adalah hasil dari olah pikiran dan olah jiwa manusia. Dan manusia bisa melakukan ini karena susunan atom dalam diri manusia itu berbeda dengan hewan, sehingga manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang rumit dan dijadikan sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Dan sebenarnya di level kuantum, manusia bisa loh merubah susunan atomnya sendiri, sehingga menghasilkan energi yang lebih besar, bahkan bisa menciptakan keajaiban seperti menyembuhkan diri sendiri, menjadi sangat cerdas, menjadi bijaksana, bahkan bisa menciptakan masa depannya sendiri. Ini bisa terjadi bila manusia telah sadar atau menemukan dan memahami hakikat cahaya atau energi itu tadi, sehingga ia di level kuantum bisa memecah atau merubah susunan atomnya sendiri. Sehingga di level makro, manusia bisa merubah energi tubuh, merubah cara berpikir, dan mengupgrade kondisi kejiwaannya. Proses ini dinamakan sebagai proses fisi atau reaksi nuklir dalam diri manusia. Dengan konsep yang sama, ilmu pengetahuan dan teknologi juga menggunakan proses ini untuk memecah atau merubah susunan atom, sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Sehingga muncullah yang namanya reaktor nuklir, senjata nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan masih banyak lagi. Nah, manusia yang sudah memahami dan bisa mempraktekkan konsep ini dinamakan sebagai manusia yang telah Jawa atau sadar. Lalu bagaimana metode kuno Jawa bisa membuat kita menyadari kesadaran murni atau diri sejati kita sendiri? Sebenarnya ada metode yang minim resiko dan mudah dipraktekkan untuk membuat manusia bisa menemukan hakikat dari diri sejatinya. Metode ini tidak memerlukan ritual-ritual khusus yang beresiko, dan sebenarnya mungkin sudah sering dilakukan sehari-hari. Nah, di dalam online kelas saya nanti kita akan belajar dan berdiskusi lebih lanjut tentang hal ini, sekaligus praktek bersama-sama. Jika kalian ingin ikut ke dalam online kelasnya, segera amankan seat kalian sekarang, dan sampai ketemu di online kelas tanggal 15 dan 16 April besok ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang juga.